kami ini kepada kepolisian agar kepolisian Polres Pati untuk segera menyelesaikan kasus ini agar tidak berlarut-larut sehingga saudara IWW ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan dalam kasus ini yang sudah dirancang ini tidak hanya di sini saja. Saudari IWW ini sudah melakukan hal seperti ini di Temanggung, di Magelang, di Purwodadi, di Blora, Rembang, dan paling parah adalah melakukan jenis-jenis penipuan dengan tipe ini di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi saya mohon kerjasamanya semua pihak, terutama adalah kepolisian untuk segera menangkap Indah Wahyu Widiawati dan jaringannya. Jadi Indah Wahyu Widiawati ini memang DPO dan pantas untuk segera ditetapkan tersangka, diseret di pengadilan, diproses secara hukum, tidak backing-backingan dan kasusnya berkoler-koler terkatung-katung seperti selama ini. Saya juga minta kesadaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Koordinator Tambak Romo, Kepala SD 03 Tambak Romo untuk berhati-hati membuat atau mengeluarkan statement dan menerima aduan seseorang, termasuk aduan baik dari luar maupun dari saudari IWW sendiri, karena mungkin kalau dari luar adalah juga berdasarkan hasutan atau perkiraan saja atau dugaan dan belum tentu memang harus seperti itu. Maka kami meminta ya perhatian penuh, jadi kita tidak bisa menjalankan hal ini sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan pihak yang berwajib kepolisian, karena kita adalah bukan petugas. Jadi saudari WW ini melakukan serangkaian tindak kriminal kejahatan berupa 378, 374, yaitu penipuan dan penggelapan, dan perencanaan kejahatan yang disengaja, yang istilahnya itu bersab, yaitu pencurian, penipuan, dan perampasan tadi, lalu melakukan melarikan diri dengan membuat persepsi seolah-olah suaminya kriminal pidana dan gila. Ini menggiring opini, membuat persepsi, mengibuli orang lain, yaitu mengarahkan kasus ini dengan cara kriminalisasi yang dibantu oleh Bambang Permadi. Jadi ini ada konspirasi, seorang AST, JS, dan Bambang Permadi ini berkonspirasi memperalat saudari IWW untuk memeras suami daripada korban. Kami juga menyampaikan Bapak Lidi Reskrim Polres Pati untuk memanggil atau meminta keterangan kepada Supawaten yang salah dalam hal itu selama itu memaksa saya tanpa melalui saya menggulirkan beberapa utang di BPR Pati BKK sebesar 40 juta atas rekomendasi Jaswati dan Supawaten, juga Kepala Dinas waktu itu adalah Cahyo Setianto. Jadi alibi atau alasan tertentu yang dibuat oleh IWW ini sebenarnya adalah tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Lalu membuat alibi bahwa saudara IWW ini minta cerai dengan alasan macam-macam, minta inah, dan ternyata benar beberapa tahun kemudian IWW merekayasa kasus dan menjadi otak daripada dalang peristiwa persekusi dan percobaan pembunuhan kepada korban. Lalu saksi lainnya adalah Dukun Cakbul Suritomo. Ini adalah sindikat mafia yang diduga mengotai adanya saudari IWW terculik dan dibawa kabur dan memfasilitasi atau memberi tempat tumpangan selama pelarian tersebut. Jadi ini bukan penelantaran murni kasus beruntun, karena motifnya jelas, yaitu adanya perselingkuhan dan cinta segitiga yang dipancing keluar saudari IWW ini, lalu terjadi action atau melodrama. Pancingan itu jelas justru dibuat oleh saudara IWW sendiri, lalu IWW melarikan diri ke rumah oknum polisi atas nama Bambang Permadi tersebut, dan Sritomo tersebut seolah-olah minta pelindungan atau dilindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara Solihuliati ini, persepsi mereka. Jadi mohon Bapak Kapolres Pati, Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolri segera mengusut tuntas kasus sindikat mafia yang dilakukan oleh Bambang Permadi ini. Jadi juga bertanya di lingkungan daripada Bambang Permadi ini, semua tetangga tahu sepak terjang daripada oknum polisi
Bongkrek atas nama Bambang Permadi ini. Modusnya sama, yaitu menculik, membawa kabur istri sah orang lain, ya, dirayu, dibawa kabur, lalu dipakai alat untuk memeras suaminya. Jadi suaminya ini diminta untuk menebus, ya, minta 500 sampai 600 juta melalui kurir-kurirnya. Jadi saksi-saksi jelas itu di Karangwetan ada Suntari, Gunadi, Genjik atau Sanuri alias Genjik yang memberi keterangan bahwa yang menggendak membawa kabur merekayasa kasus ini juga Bambang Permadi. Dan Bambang Permadi ini memang dulu juga memalak sopir-sopir di terminal Pati menurut keterangan para sopir, dan memeras para pembalak kayu. Jadi menjadi backing pembalak kayu sekaligus memeras pembalak kayu itu di gerejen-gerejen atau tempat kerajinan. Jadi semua tetangga saudara Bambang Permadi ini tahu sepak terjang daripada Bambang Permadi dan masalah apa di dalam rumah tangganya. Tahu-tahu sejak tahun 2011 kok menculik dan membawa kabur saudari Indah Wayu Widiawati, diajak minggat dari rumah suaminya ini, dan suaminya direkayasa seolah-olah di dalam rumah tangga terjadi KDRT dan lain sebagainya. Ini adalah rekayasa daripada oknum-oknum polisi bongkrek-bongkrek ini. Kami meminta kepolisian kembali mengungkap serius kasus ini, dan sekarang karena sudah terjadi perceraian itu oleh Palu Hakim, maka saya mencari keadilan dan titik terang atas berjalannya kasus yang saya alami ini. Kasus yang direkayasa oleh Bambang Permadi dan Indah Wayu Widiawati ini sepasang kekasih yang biadab, dan semua polisi bahkan oknum anggota polisi di polsek-polsek tahu kasus ini adalah kasus yang dialihkan. Jadi sebagai kepala keluarga dan sebagai suami, saya menuntut karena saya dipermalukan oleh saudari Indah Wayu Widiawati dan Bambang Permadi, dan saya ini bukan dia yang mau apa, cuma duit, kebebasan, dan lihat saja sampai langit teruntuh pun saya akan tuntut dan saya akan kejar kasus ini karena adanya unsur keterlibatan preman-preman mafia di Pati Selatan, ya, mungkin di tingkat Pati Selatan, artinya di Gabus tambah Romo Kayen. Ini keterlibatan preman-preman ini merekayasa adanya hasutan atau benturan, konflik, perpecahan kepentingan di dalam keluarga saya yang didalangi oleh keluarga Tomo, Sri Tomo. Sedangkan di Desa Karangkonang sendiri di OTAI didalangi oleh keluarga Samsu, yaitu ada Titik itu, Tatik siapa itu, dan Agung Dwi Sabto, dan Bang Otak rekayasa ini adalah keluarga Kahar dan Arya Suti CS ini. Agung ini berkoordinasi dengan Dukun Cabul Sri Tomo untuk menempatkan ini. Jadi konspirasi penculikan Indah ini juga berangkat dari Desa Karangkonang. Ada konspirasinya, intinya nundung minggat secara halus saudara Dede agar tidak berpolitik di desa dan tidak dianggap merusak desa dan sebagainya ini. Dan yang berperan di seolah-olah sebagai penolong dan memanfaatkannya tentu ada Carik Sudar, waktu itu menjadi sekdes, kepala Desa Karangkonang, dan beberapa RT di RT 4 maupun RW 1, tua RW memang memanfaatkan agar kami keluar dari zona politik. Ini intinya di situ, sehingga dijebak untuk masuk ke ranah hukum karena mereka punya saudara di Polres Pati, yang satu adalah Umi Kolsum dan Suwarno, mungkin diminta untuk merekayasa, meminta orang lain untuk merekayasa kasus ini agar kami kesandung kasus gitu sebagaimana rekayasa. Jadi saya mohon Mabes Polri untuk kembali menyelidiki, menuntaskan kasus ini karena banyaknya sindikat jaringan di dalam tubuh Polres Pati sendiri yang terlibat di dalam olah-alik atau merancang merekayasa kasus ini, terutama di Polsek Winong saat itu adalah Subur Cahyono, Weknyo Dio, dan waktu itu ada Soeharto Bibit dan Pateno. Jadi saya mohon kasus ini jelas settingan yang dirancang oleh oknum-oknum polisi sendiri, intinya adalah untuk menyahak, yaitu membenarkan penculikan itu sendiri.
Jadi adanya perampasan, kekerasan, penculikan itu dirancang sedemikian rupa oleh oknum-oknum Polres, oknum-oknum polisi di Polsek, dan otak lainnya ini mungkin ada sponsornya, sehingga hal ini sangat sulit diselesaikan. Karena di sana ada eksekusi-eksekusi sapi dan lainnya, dan dihindarkan. Jadi rekayasanya jelas ada SARA, korban jelas dicegat, diambil di tengah jalan, lalu suaminya Solihulati dipersekusi, dirampas HP dan dompetnya. Disidang di tempat seakan-akan polisi ini sebagai hakim justice, dilakukan tindakan-tindakan polisi oleh Bambang Permadi ini. Saudara korban diancam akan dibawa ke Polsek Gabus, dibawa proses ke Polres Pati. Jadi Bambang Permadi ini mengancam akan membunuh dan menghabisi korban kalau perkara ini masih diurus secara serius dan dilaporkan polisi. Jadi ini adalah kasus sindikat mafia, jadi ini kasus intelijen. Jadi kita harus berhati-hati. Kita gelar silahkan kalau memang Anda tidak terima, karena kenyataannya Indah Wahyu Widiawati dan Hilda Fitria Ayu Desmayani disikat atau diculik oleh sindikat mafia. Jadi mohon Paminal Propam Polda Jawa Tengah, Bareskrim Mabes Polri dan Reskrim yang terbaru bekerja keras dan menyelesaikan kasus ini untuk turun tangan menangani kasus ini secara serius. Kata-kata Bambang Permadi yang kami ingat adalah bahwa wong iku mergawe nek entuk duit diwenehke bojone. Nah, ini wong bojo ditukokno bakso wae dikeloni meneng wae kok. Ini indikasi bahwa saudara Bambang Permadi ini ada hubungan khusus dengan Indah Wahyu Widiawati yang terlibat banyak perkara penipuan, pemalaan, rekayasa kasus yang memborekkan sertifikat keluarga korban dan korban juga orang lain ke bank dan ke konsorsium atau koperasi, tetapi tak mau ngaku ya. Lalu BPPM oknum polisi ini memanfaatkan konflik keluarga untuk keuntungan pribadi, pinjam uang sana sini dan nggak mau bayar, lalu melarikan diri, dan dalam pelarian itu dilindungi oleh oknum polisi. Jadi ini adalah sebuah sindikat mafia yang dilakukan oleh oknum anggota polisi, oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi secara pribadi dan keluarganya. Jadi saya tidak menyinggung kepolisian secara keseluruhan atau lembaga kepolisian, tetapi ini adalah oknum anggota Polres Pati ini diduga kuat membekini jaringan narkoba di wilayah Blora, Pati, dan Rembang. Jadi mohon Bambang Permadi ini secara diteliti, diamankan, dan diproses hukum. Kalau saya adalah modus ini sering dilakukan mengatasnamakan kebutuhan suaminya, kalau saudara Iwiwi ini, tetapi ternyata setiap dapat duit dipakai, dinikmati, berpoya-poya dengan laki-laki lain atas nama Bribka Bambang Permadi. Padahal itu adalah kebutuhannya sendiri. Jadi IWW ini disetting untuk membalikan fakta yang pantas dimintai keterangan. Kalau tidak percaya adalah Aminuddin Jamil, saudara Batik, guru di Tawangrejo, Sodik, ini Blingi Jati, Wasito, sekarang adalah Sugian, Istianah Merdekawati Sugian, dan Mursiti Murwati di SD Sugian, Endang, Kepala SD Sugian, dan beberapa unsur lainnya yang mengetahui sepak terjang daripada Indah Wahyu Widiawati. Hartoyo, ya ini dulur Arianto ini, terus Sri Tomo, Dukun Cabul, Bambang Permadi, Suripto, Tambak Romo, Kliwon Tambak Romo, Nur Tambak Romo, Supawatin Tambak Romo, Sunarto SPD Tambak Romo, Jayu Setianto, Danyang Mulyo, Sukandar Kedalingan, Yanto Kedalingan, Adminingsih ya, Kedalingan, ini adalah istri Sukandar, Suwawi Gunung Panti, Ismi, Siti Aminah, Ahmad Soleh, para tetangga korban, Mas Ngut, Sulisih, Abiyah, dan Ketua RT 2, RW 7, RW 2, RT 4, RW 1, dan Sahli ini. Jadi kasus ini saya mendadak karena dari sana kami melihat bahwa negara harus hadir untuk menjamin keamanan rakyatnya. Jadi jangan sampai kita salah mengukur. Jadi jangan kita mengukur sesuatu hal yang salah terhadap kasus penculikan di Mojolawaran Gabus itu, karena kasus ini sudah dirancang matang
eksekutornya langsung adalah Bambang Permati dan Besut. Ini menghadang dengan 3 mobil, menghadang dengan Avanza merah, APV krem, dan Espas krem. Malam itu polisi ataukah preman yang tegap-tegap ini mengkondisikan jelas-jelas ini ada persekusi. Tanyakan saja kepada Mabes Polri karena kita sudah berkoordinasi. Mungkin di sini bisa ditanyakan kepada Amlis Caniago, Triwaluyo, Joko Suwarno, Ari Maskup, Pak Hasan Kote, dan Pak Jais, Pak Maskup, Pak Patno, Pak Anwar, Pak Wigno, Subur Cahyono, Yanto Blot, dan ini tahu ya kalau ada laporan tentu tahu masyarakat simpulnya kasus ini di mana, kenapa nggak segera ditindaklanjuti saat itu. Jadi kita selama ini memang kesulitan ya, tidak mampu untuk menyelesaikan kasus ini secara sendiri-sendiri. Jadi ini harus diakumulasi. Satu adalah kasus penculikan ya, perampasan itu sendiri, 2 adalah pencurian, 3 adalah penggelapan, terus adalah hipnotis. Ini semua yang melakukan adalah Indah Widiawati. Jadi saya meminta kepolisian tegas untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan menetapkan saudari Indah Wahyu Widiawati dan Bambang Permati untuk segera ditetapkan tersangka, disangkakan atas penculikan, penahanan berlarut-larut sampai 10 tahun dan merampas kemerdekaan orang lain ya, dan membawa kabur perempuan di bawah umur atau anak saya yang masih TK, dan ini adalah indikasi kesalahan hukum bersama-sama dan Polres Pati harus membenahi kasus ini. Saya menunggu tindak lanjut dari dan keberanian Bapak Kapolres Pati untuk mengungkap kasus ini dan siapa saja yang terlibat, langkah-langkah apa yang bisa ditempuh dan lain sebagainya, dan harusnya ini tidak ditunda-tunda. Harusnya kasus ini segera menjadi pelayanan bersama, menjadi perhatian bersama agar tidak ada kesimpang siuran atau kesalahpahaman kepada pihak-pihak ya, tidak terjadi kesalahpahaman, agar semua mengetahui bahwa ini adalah benar-benar kasus yang sangat memilukan hati dan perlu penanganan serius, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangan, agar supaya hal ini dapat diketahui bersama dan dibantu permasalahannya sehingga dapat diselesaikan secara hukum maupun secara kemasyarakatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.